warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabi wa bikum kita amin amrulillah. Saya ada kitab namanya Anwarul Bahiyah min Isra Mi'raj Khairil Bariyah. Kitab ini dicetak di Makkahul Mukarramah, kira-kira jaraknya 5-7 km dari Masjidil Haram. Uniknya kitab ini gak boleh beredar di Saudi. Jadi kita para pelajar mendapatkan kitab ini datang ke pesantren. Namanya Syara Malik. Syara Malik itu adalah jalan Maliki di Rusaifah. Kalau kita naik taksi sekitar 10 rial. Kenapa kitab ini tidak boleh beredar? Karena pemerintah Saudi melihat barangkali kitab ini banyak kontroversi tentang masalah Isra wal Mi'raj. Jika kemudian kita telisik lebih dalam, di mana kontroversinya? Ternyata kontroversinya adalah nanti orang akan mengkultuskan beberapa tempat yang memang sesungguhnya itu adalah napak tilas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kan kita tahu sendiri, kalau banyak orang yang menganggap bahwa keberkahan itu diambil dari barangnya, bukan dari keberkahannya. Seperti Gua Hira. Gua Hira itu adalah tempat Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Akhirnya orang kita, karena banyak namanya, nama-nama kita, tulis di Gua Hira nama-nama kita, ya, ditulis. Jadi Gua Hira banyak catatannya. Jadi ternyata bukan cuma tembok Indonesia yang dimural, sampai Gua Hira dimural. Kalau nggak salah tulisannya seperti itu, saya baca ada namanya Agus tuh, Masya Allah. Ya. Orang kita itu selalu mengkultuskan. Jika kemudian itu sebagai sebuah napak tilas bahwa ini adalah peninggalan Kanjeng Nabi Muhammad, sebagai sebuah jejak langkah sejarah, boleh. Tapi kemudian kadang-kadang antum tahu Gunung Uhud itu ada celah batu di mana Nabi Muhammad pernah ngumpet ketika perang Uhud. Celah batu itulah yang kemudian darah Nabi Muhammad menetes, sehingga di celah batu itu wangi. Karena Rasulullah damu kal kasturi. Sepakat para ulama keringat dan darahnya Nabi itu wangi. Itu sepakat para ulama karena Ummu Maimunah itu pernah, Ummu Salamah pernah mengumpulkan keringat Nabi Muhammad SAW waktu beliau tertidur. Ketika cawan itu, maksudnya tempat naruh minyaknya itu, tempat keringatnya, wafatnya Nabi Muhammad, para sahabat nanya, kamu pernah mengumpulkan keringat Rasulullah? Pernah. Mereka meminta untuk apa? Kesembuhan, nala syifa. Akhirnya dicelupkan ke air pasukan dalam perang Siffin, perang terhadap orang murtad. Riwayat-riwayat seperti ini dilarang di Saudi. Akhirnya Gunung Uhud yang tempat Rasulullah menyelinap itu sekarang ditembok. Karena memang orang ngambil batunya, ya, gunungnya meroboh. Kenapa batunya? Buat dilempar di sawah biar barokah gitu. Ini yang sebetulnya pemerintah Saudi itu meminimalisir nilai kefanatikan pengkultusan terhadap sebuah barang. Masya Allah, tabarakallah. Walaupun sesungguhnya akhirnya kita kehilangan jejak. Tanya anak-anak sekarang, dengar perang Uhud Nabi kalah? Dengar. Gigi Gerahamnya patah? Dengar. Berdarah? Dengar. Di mana? Nggak ada tempatnya. Sekarang dihilangkan jejaknya. Coba kalau Rasulullah ada di Indonesia, Masya Allah, pasti sudah dimuseumkan, ya. Karena orang Indonesia paling menghargai sejarah, Akan tetapi karena barangkali dengan niatan baik pemurnian akidah as-su'ud al-mamlakah al-arabiyah, sehingga banyak jejak, termasuk jejak Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan kita bahas sedikit saja karena memang waktunya terbatas. Hatta syuruk, sampai syuruk, ya. Kalau ini kemarin saya bahas di Tanjung Priok 2 jam kitab ini. Kemarin sore dari jam 4 sampai jam 6 kitab ini kita bahas karena beberapa permintaan tentang masalah pengupasan tentang Isra wal Mi'raj. Yang belakangan ada tayangan yang
menyakiti hati kita. Isra Mi'raj itu hayalan Nabi Muhammad. Nah ini dia. Sesungguhnya Nabi Muhammad menghayal, coba. Kafir dengan Isra Mi'raj berarti kafir dengan ayat. Kafir itu artinya menutupi kebenaran. Kata kafara itu kan bukan kafir itu non muslim. Kafara itu penutup. Makanya kalau ada sampul buku namanya cover. Bahasa katanya kufrun, kafara, cover. Kita bacanya C-O-V-I-A, cover. Itu asal katanya cover. Cover itu adalah menutup. Ketika menutupi kebenaran Isra Mi'raj itu dipanggil kafir Isra Mi'raj atau kafir hudusun Nabi. Kemudian kalau udah kafir terhadap Isra Mi'raj berarti kafir terhadap Subhanalladzi asra. Kalau kafir terhadap ayat Quran apa hukumnya? Kafir terhadap satu huruf di dalam Al-Quran maka hukumnya murtad. Masya Allah. Bapak-bapak umpama tidak mengimani alif lam mim, bapak-bapak gak percaya dengan alif lam mim, hukumnya murtad. Satu huruf saja kemudian kau tinggalkan dalam Al-Quran itu sudah cukup menandai kita murtad. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya diabadikan oleh Allah bahwa Isra Mi'raj bukan hayalan, itu adalah perjalanan sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad ittafaqul ulama anna Isra wal Mi'raj kana sanatan qabla al-madiyah, terjadi 1 tahun sebelum kenabian, sebelum hijrah Nabi ke dalam Madinah, yaitu 1 tahun sebelum beliau hijrah. Jika periode Mekah itu 12 tahun, kita main umur ya, periode Mekah 12 tahun, beliau dapat wahyu 40 tambah 12 50. Bapak-bapak mohon maaf, ada yang 50-an hadir di sini sekarang usianya. Nah pada usia 50 masih menghayal nggak? Tuh santri saya tuh kerjanya masih ngayal. Ternyata menurut Sujono Sukamto, ahli psikolog, hayalan itu terjadi pada usia 20-25. Makanya Nabi Muhammad diselamatkan dari hayalan 25 dia menikah. Umur produktif menikah 25. Umur 20 menikah itu sangat produktif. Umur 19 menikah dahsyat produktifnya. Umur 15 menikah gak tahu diri. Masih SMP udah menikah. Jadi usia 50 dianggap kematangan dari hayalan. Jadi kita katakan kepada tokoh politik yang ngomong Nabi Muhammad itu menghayal, salam kepada dia. Nabi Muhammad umurnya udah matang 52, sudah dilemparin kotoran onta, sudah dihina. Nabi Muhammad sudah dianggap gila, masihkah dia menghayal? Berpikirlah lebih dalam. Jadi umur 52 saat Nabi Isra wal Mi'raj itu sudah punya kematangan ekonomi, kematangan dalam dakwah, kematangan dalam syiar agama, sehingga tidak mungkin lagi beliau menghayal. Saya bisa pastikan hampir usia 50 bapak-bapak sudah tidak sanggup menghayal. Yang ada adalah digodain sama cucunya, betul nggak? 50 kalau udah ada cucu, buru-buru bisa menghayal. Baru bengong sedikit datang cucu, baru bengong sedikit nenek-nenek ngambek. Baru dari mana ukuran dari menghayalnya? Saya mau mengkanter omongan itu tokoh yang bilang Nabi Muhammad menghayal pada usia kematangan 52. Nah, jadi Rasulullah SAW sebelum hijrah yang ditandai dengan Amul Huzn. Apa itu Amul Huzn? Tahun kesedihan. Anna Khadijah khatufat. Karena Nabi Muhammad ditinggal oleh istri tercintanya Sayyidah Khadijah. Ingat, pada usia 52, 51, 4 bulan sebelum terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj, Siti Khadijah meninggal dunia. Siti Khadijah meninggal dunia terpaut dengan 15 tahun Nabi Muhammad. Berarti jika kemudian Nabi Muhammad umur 51 sudah ditinggal oleh Khadijah, ini kita main-main itu dulu matematika itu. Berarti Khadijah kurang lebih umurnya sekitar 60 sampai 68 tahun. Dengan meninggalkan 7 anak, wakilan 6 anak karena yang satu dari Sariyah. 7, 3 laki, 4 perempuan. Rasul ditinggal oleh Khadijah sementara
masih punya anak 4 perempuan. Kalau yang laki-laki 3 meninggal semuanya. Yang 1 Qasim meninggal 2 bulan. Yang 1 Ibrahim itu agak yang 1 Abdullah, Qasim, Abdullah dan Tahir. Abdullah itu usianya 6 bulan. Nah ini yang menyedihkan Nabi itu yang Abdullah. Hampir-hampir si Abdullah ini usia 6 bulan dianggap sebagai putra mahkota, tapi ternyata Allah menakdirkan lain. Jadi tidak ada anak laki-laki Nabi Muhammad SAW. Makanya orang Arab bilangnya huwal abtar, inna syani'aka huwal abtar. Abtar itu dalam surah Al-Kautsar adalah putus keturunan karena tidak ada laki-laki. Apa hikmah Nabi Muhammad putus keturunan tidak ada anak laki-laki? Karena dikhawatirkan kalau ada anak laki-laki dianggap Nabi itu ada penerusnya, wahyu itu diteruskan. Makanya putra mahkota tidak ada. Diambil tulang sulbi Muhammad dari Siti Fatimah, sehingga Siti Fatimah anaknya Hasan dan Husain dipanggil bukan cucu, itu anakku. Itulah cikal bakal para habaib sekarang. Jadi habaib bukan dari anak laki-laki Nabi. Sebab kalau ada anak laki-laki repot Pak. Tahu sendiri anak laki-laki bandel bukan main. Nah nanti kalau anak laki Nabi mecahin kacang gak berani ngomelin karena anaknya, wah bahaya. Anak Pak RT aja gak berani ngomelin sama Pak RW. Ini anak Nabi Muhammad. Wah, ini bahaya, bisa masuk itu bisa dianggap lepas dari hukum. Ini tidak boleh. Maka salah satu ibrah pelajaran dari semua anak laki-laki Nabi meninggal dianggap bahwa khatamun nabiyyin, beliau adalah penutup para nabi, tidak ada putra mahkota. Itu maksudnya. Walaupun Nabi Muhammad sedih, 3 anaknya semua dikuburkan. Sehingga kalau ada ibu-ibu meratapi bayinya yang meninggal dunia, jangan sedih, Nabi udah lebih dulu. Tuh, makanya Rasulullah SAW terhiburnya dengan Siti Khadijah. Nah ini Khadijah meninggal dunia. Catatannya, tidaklah Nabi berpoligami, artinya menikah lagi sesuai dengan tuntutan ayat, kecuali Khadijah meninggal. Jadi sebelum Khadijah meninggal, Nabi hanya punya istri 1, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Ya, udah dipahami itu. Wah, Aminah binti Wahab itu membanggakan anaknya. Ya, ini putra setia. Ingat poligaminya Nabi selain kepada Siti Khadijah itu dilakukan itu tatkala ayat Quran demi ayat Quran turun, bukan maunya Nabi. Itu kudu dipahami. Jadi bukan berarti Nabi hiperseks ya, nikah sampai 9, menikahi Siti Aisyah yang masih muda dipanggil pedofilia dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Tidaklah beliau bertindak termasuk menikah kecuali itu adalah ayat Al-Quran yang turun. Jadi bapak-bapak silakan saja poligami kalau ada ayat Quran yang turun. Buat bapak-bapak ada nggak? Jangan coba-coba ya, wah ya Jibril turun semalam ke saya, bu suruh poligami. Nah itu kalau itu Jibrilnya pasti dajjal laknatullah alaih ya. Jadi kadang-kadang orang suka menganggap bahwa poligaminya Nabi maunya Nabi, itu salah. Dan tidak ada yang dinikahi Nabi Muhammad setelah Khadijah kecuali semuanya nenek-nenek. Ummu Hafsah janda 3, nenek-nenek, di anaknya Umar bin Khattab nih. Kenapa Nabi Muhammad menikahi Ummu Hafsah, anaknya Umar bin Khattab? Nggak tega. Ini putri sahabatnya nangis saja setiap hari karena sudah ditinggalkan oleh Urwah. Ya, dan Urwah ini munafikin Yahudi, sehingga Rasulullah kesian. Dan Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, adakah yang menggembirakan hati putriku? Putriku ini janda tua ditinggalkan. Rasulullah SAW menunggu firman Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diperintahkan untuk menikahi putri sahabatnya. Ingat, janda nenek-nenek. Tuh, ini kadang-kadang bingung. Poligami dianggap sebagai sebuah syariat yang dinikahi mudah semua. Saya katakan poligami boleh, nikahin tuh nenek-nenek, dan di kampung saya banyak nenek-nenek. Bapak kalau mau ada yang usianya 80 tahun, namanya Nyaro, silakan. Mangga ya, sekiranya ibu-ibu juga sepakat tuh kawin itu nenek-nenek ya, ini yang muda mulu. Nah, makanya saya termasuk orang yang barangkali dalam ceramah-ceramah disukai para wanita. Wah, pendapat Ustaz Habib ini betul ya. Fans berat saya adalah ibu-ibu ya. Saya sarankan mereka nikahin nenek-nenek. Tapi para kiai kesel sama saya, ini Habib ceramahnya ngajarin agama nenek-nenek. Memang gitu. Semua terpaut lebih tua dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tentang kematian Khadijah.
Jadi Nabi dihibur karena matinya Khadijah. Kan gak punya siapa-siapa Pak. Beliau baru sendiri. Sudah meninggal Khadijah, Abu Thalib meninggal juga. Ini yang tragis nih. Abu Thalib itu sudah dalam dekapan Nabi Pak. Abu Thalib, ya paman, ucapkanlah asyhadu alla ilaha illallah. Nggak bisa Pak. Paman, mamang, Pak Ade paling sayang sama Nabi Muhammad nggak bisa masuk Islam. Itu yang bikin Rasulullah menangis. Ini paman yang menjadi amnesti beliau. Siapa yang mencelakai keponakanku berhadapan denganku? Tuh Abu Thalib. Meskipun aku tidak sepaham dengan ideologinya, tapi siapa yang menyakitinya, makanya dibalas sama Nabi Muhammad. Man adza dzimmiyan faqad adzatu. Siapa yang menyakiti non muslim, dia nyakitin saya, kata Nabi Muhammad. Tuh, dibalas. Dulu saya dilindungi paman saya. Sekarang Islam bercokol, maka Islam melindungi non muslim. Gitu. Jadi di sini non muslim minoritas wajib kita lindungi. Nabi yang suruh, karena Nabi dulu juga berhutang jasa kepada Abu Thalib. Hanya Abu Thalib nggak mau, nggak bisa. Turun ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Hei Muhammad, kamu itu nggak punya hidayah, hidayah punya Allah. Maksudnya apa? Kenapa Abu Thalib nggak bisa Islam? Karena hidayah bukan milik Nabi Muhammad, apalagi milik Habib, milik imam, milik ustadz, milik Habib, milik kiai. Hidayah milik Allah. Kalau belum, kata Allah, belum. Hatta Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad gak bisa mengislamkan pamannya sendiri. Di tangan Nabi Muhammad semua orang kemudian menjadi Islam, tapi kepada pamannya aja gak bisa. Maksudnya apa? Itu menegaskan hidayah bukan punya siapa-siapa, itu punya Allah. Jadi kalau orang belum punya hidayah, didoakan, bukan disumpahin. Ya, orang belum masuk masjid Nurul Ikhlas, jangan disumpahin, jangan dikatain, ya. Dan kita juga yang alhamdulillah udah dapat hidayah nih, kita bersyukur, jangan sombong, ya. Jangan sombong lewat orang yang belum sholat. Bau neraka ini, masya Allah, ya. Lewat orang yang belum sholat, dibilang bau neraka ini, ya. Sombongnya bukan main. Jangan. Hidayah itu punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa hadzal masyhur wa kana fi Rajab. Dikatakan yang masyhur itu di bulan Rajab ini, ya, seminggu ke depan ibu bapak akan melewati peristiwa Islam itu tanggal 27. Wakila ada yang mengatakan fi Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal. Wakila fi Ramadan, ada yang mengatakan itu terjadi di bulan Ramadan. Nah, ini tentang bulannya, karena dulu gak ada penanggalan pasti, Pak. Gak ada penanggalan pasti. Kan penanggalan itu dimulai dari hijrahnya Nabi. Sementara tadi peristiwa Isra Mi'raj belum hijrah, belum ada Madinah. Ingat ya, Isra Mi'raj belum ada Madinah, masih periode Mekah. Jadi itu belum ada tanggalan, belum ada tukang kalender di Cawang yang 20.000, Pak, belum ada. Jadi repot nanggalinnya. Akhirnya mereka berbeda pendapat. Cuma tetapkan ini di hati kita masing-masing, bahwa ternyata mereka sepakat terjadinya Isra Mi'raj fi lailatil Isnin, di malam Senin. Nah inilah kemudian Senin menjadi hebat. Senin wafatnya Nabi, Senin lahirnya Nabi, Senin hijrahnya Nabi, Senin naiknya Nabi Isra dan Mi'raj, Senin sampainya Nabi ke Madinah. Hari Senin juga dikirimnya malaikat Jibril di Gua Hira malam Senin. Kurang apa hebatnya malam Senin? Ya Allah. Makanya seorang Syekh Amin Al-Qutbi, seorang tokoh di Saudi pada abad 19, beliau mengatakan, ya Lailatul Itsnin madza safahat yumnakin min fadil syamma wa min gina. Wahai malam Senin, apa yang terjadi denganmu? Sungguh karuniamu banyak di malam Senin. Kalau tidak ada malam Senin, tidak ada sholat berjamaah. Betul gak? Artinya tidak ada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kemarin ada yang nonton saya nggak di Trans TV itu hari Senin. Pas banget, Pak. Saya mendapatkan judul kemarin live Senin, yaitu keutamaan hari Senin. Hari Senin itu dahsyat, Pak. Nah, kenapa? Nah, persoalannya kenapa Nabi Muhammad lahir di hari Senin? Nabi lahir di hari yang gak spesial, Senin. Ya, ingat, Nabi Musa Jumat, Nabi Adam Jumat, Nabi Israel Sulaiman Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu menjadi hari yang istimewa.
pada umat sebelumnya. Senin gak ada hitungannya dalam Islam. Artinya apa? Karena Nabi Muhammad lahir hari Senin jadi mulia. Bedanya para nabi mulia karena harinya mulia, tapi Nabi Muhammad hari Senin jadi mulia gara-gara beliau lahir, yaitu ada puasa Senin. Masya Allah. Jadi apa yang mengikut kepada Nabi jadi mulia. Senin gak punya hitungan dalam kalender Arab. Ketika Nabi Muhammad lahir, Senin menjadi ukuran. Tapi ada banyak anak muda kita mengatakan I don't like Monday. Oh, saya nggak suka hari Senin, apalagi anak sekolah baris berbaris, upacara, ya Senin menjadi momok yang nggak suka. Di Saudi bukan Senin yang menjadi momok nggak enak, yaitu nih hari Sabtu, karena dia minggunya Jumatnya libur. Jadi hari mereka upacara hari Sabtu. Kenapa Saudi hari Jumat libur? Itu Sayyidul Ayyam. Artinya Nabi Muhammad lahir hari Senin, wafat hari Senin, termasuk orang yang meninggal hari Senin itu dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala seperti hari Jumat. Kenapa? Ittiba'ul Nabi. Habib Ali Kuitang hari Senin, Kiai Maksum hari Senin, Bahamid Pasuruan hari Senin. Coba lihat nisan-nisannya. Ulama-ulama di Jakarta, Habib Hussein Luar Batang Senin, Habib Abdul Qadir Senin, Bukit Duri Habib Abdurrahman itu yaumil Isnin. Bahkan Bukit Duri kita lagi puasa ayam Maulid belum meninggal dunia hari Senin. Masya Allah. Ada yang mau meninggal hari Senin? Tinggal 2 hari lagi nih. La haula wala quwwata illa billah. Hari Senin. Mudah-mudahan bila kemudian Allah mewafatkan kita, wafatkan kami hari Senin sebagaimana ikuti kepada. Jadi ada 2 hari yang ketika wafat itu ditanggung ampunan dosanya. Hadis sahih. Yang pertama hari Jumat. Kalau hari Jumat langsung Nabi. Man mata yaumal Jumat aw layaliha, siapa yang mati hari Jumat atau di malamnya, faqad amina min azabil qabr, maka aman dari pertanyaan kubur. Meninggal hari Jumat, tapi dengan catatan meninggalnya ibadah kan. Kalau maling dikebukin hari Jumat, kemudian dikuburin hari Jumat, aman gak dari azab kubur? Itu tentu nggak aman. Jadi yang dikatakan amina min azabil qabr itu ibadah salihin. Bahkan ada orang yang sakaratul mautnya dari Rebo, hari Rebo sakarat, hari Kamis sakarat, pas malam Jumat meninggal dunia. Rupa-rupanya dia nunggu malam Jumat. Yo, ya. Tapi jangan juga dipaksakan mati hari Jumat, sakaratnya dari Rebo, Jumat sore belum mati-mati. Akhirnya dicekik nih orang biar mati hari Jumat. La haula wala quwwata illa billah. Nah, waqad ittafaqal ulama annal Isra wal Mi'raj karena biruhi wal jasad. Sepakat para ulama Isra dan Mi'raj setelah tadi hari Senin terjadinya, mereka sepakat dengan ruh dan jasad. Makanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bi abdi subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang memperjalankan. Ingat, ini maunya Allah. Kalau maunya Nabi enggak nyampe. Tapi maunya Allah. Makanya bahasanya asra, memperjalankan. Ya, kalimat asra fiilnya itu negatif. Artinya bukan dia yang melakukan, tapi Allah yang mau melakukan, pihak ketiga. Asra bi abdihi, kata abdun itu adalah jasad dan ruh. Hamba itu adalah jasad dan ruh. Ada jasad, nggak ada ruh, namanya apa? Mayat. Ada jasad, nggak ada ruh, namanya mayat. Ada ruh, nggak ada jasad, apa namanya? Pocong, genderuwo, ya, apalagi itu rombongan dia itu. Ya, suster ngesot, apalah setan-setan Indonesia ya. Ada ruh, gak ada jasad, yaitu namanya barangkali sesuatu yang gaib, jin. Itu kan ruh tanpa jasad. Ada jasad, gak ada ruh, patung. Nah, Nabi Muhammad dengan jasad dan ruhnya. Bahkan wa yadullu ala dzalika zahirul ayat yang mengatakan bi abdi la manaman, bukan mimpi. Ingat ya, bukan mimpi, wala khayalan, bukan hayal. Sampai dikatakan oleh Said Muhammad ini, bila menganggap bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah hayalan, kafir. Jadi yang ngomong itu kemarin kafir tuh. Jelas dia mengingkari ayat Allah. Dan saya tanya Bapak dulu ikhlas, ini mengimani gak peristiwa Isra dan Mi'raj? Kalau terbesit aja di hatinya, saya gak iman. Atau bener gak sih? Wah, itu bahaya itu. Itu namanya menyaksikan takdir Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah. Nah, wa yadul ala dzalika zahirul ayat.
Bahkan dikatakan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj lengkap dengan gamisnya, lengkap dengan kopiahnya, imamahnya, lengkap dengan sendalnya. Ya Allah. Waktu Nabi Musa mau naik ke Gunung Tursina, kita baca ya. Ya Musa ikhla na'laik innaka bil wadil muqaddasit wa fakhla na'laik. Lepasin sendal. Innaka bil wadil muqaddasit wa. Hei Musa, kamu naik ke Bukit Tursina yang telah disepakati Bukit Tursina tempat yang suci. Ikhla na'laik, lepasin sendalmu. Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan sendalnya. Allahu Akbar. Makanya sendalnya ada di Turki sekarang, diabadikan. Karena ini sendal pernah Isra Mi'raj. Bukan soal sendal harganya berapa, bikinan apa, dengan gamis-gamisnya. Berangkat Isra Mi'raj pakai buruk. Buruk itu apa? Kilatan cahaya kendaraan Nabi Muhammad. Itu tentang buruk. Nah, mawal buruk. Al-buraq baraka Rasulullah bil buraq, naik buraq. Apa itu? Ma'khuzun minal barik, diambil dari kata barik. Barik itu adalah petir yang menyambar. Lahunu bayat, warnanya putih. Tuh, buraq. Mazada minal faras, dia enggak lebih gede daripada kuda. Wala naqasa minal khail, dia tidak lebih kecil daripada keledai. Jadi ini keledai, kan ada keledai, ada kuda, dia di tengah-tengah tuh. Perkawinan antara kuda dengan kuda namanya bigol. Coba nanti dicek di googling mana itu bigol. Seperti itulah kendaraan Nabi Muhammad. Lahu janahaini, baginya dua sayap. Idza kana waqa'a alaih, kalau udah dilepakin itu sayap sampai sekelebatan mata, itulah buruk. Dan Nabi Muhammad nggak pakai helm, nggak pakai jaket, nggak pakai masuk angin. Ingat nggak iklan Komeng waktu Yamaha Jupiter NX, ya saking kencengnya naik Jupiter NX pada robek bajunya, ingat gitu. Masya Allah. Apa Nabi pada robek gamisnya? Innahul bashar, Nabi Muhammad benar adalah manusia mulia, walakin kal bashar, tapi beliau bukan manusia pada umumnya. Makanya gamisnya ada. Siapa sih yang mengabadikan gamisnya, sendalnya? Karena pemerintah Saudi ini kesel sama begituan, diambillah sama Ottoman. Ada di Turki, di Museum Turki. Mudah-mudahan bisa sampai ke sana, amin. Melihat gamis Isra Mi'rajnya Rasulullah. Sebab disepakati sama ulama, itulah gamis Isra Mi'raj. Dan gamis Isra Mi'rajnya Nabi, yang Nabi tembus 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke aras, gamisnya lebih jelek dari gamis kita. Nah, gamisnya kasar, bulunya tuh gatel, karena nggak sehalus kita. Kita kan ada bahan togo, toyogo, ada bahan tisu, ada bahan-bahan katun begini. Nabi Muhammad tuh gamisnya kasar. Saya kira kalau dipakai itu gatel. Allahu Akbar walillahilhamd. Allahu Akbar. Dia nggak mau pakai kerajaan Parsi, kan udah ada raja. Kalau dikatakan, wah Ustadz, boleh jadi zaman dulu Nabi Muhammad itu tawadhu karena belum ada Tanah Abang, ya, belum ada Tamrin City, belum ada mall. Saudara, udah ada pakaian yang bagus, itu Raja Persia. Raja Persia itu menjuntai ke bawah. Nah ini korelasinya, maaf, korelasinya dengan mengatung. Jadi Rasulullah keluar hadis itu dalam Riyadhus Shalihin 15 hadis tuh. Makanya teman-teman kita yang Salafi mengatakan la isbal, nggak boleh menjulurkan sampai ke bawah. Jadi begini bapak-bapak sekalian, konteks hadis itu Nabi Muhammad melihat Raja Parsi Kisra namanya itu kalau pakaian menjuntai ke bawah. Kata Nabi, innallaha la yanzur ilal khuyala, Allah nggak mau lihat orang yang pakaiannya sombong ke bawah-bawah. Itulah maksudnya mengatung. Jadi di atas mata kaki. Artinya secara konteksnya bukan soalan pakaian menjulur, tapi dengan kesombongan. Katanya Abu Bakar protes, ya Rasulullah, saya bagaimana? Antara, karena Abu Bakar adalah sahabat paling pendek, kalau pakaian mesti menjulur jadinya gamisnya. Ditanya sama Abu Bakar, bagaimana dengan saya ya Rasulullah? Kalau kemudian saya nggak ngatung nih, saya kan udah pendek, kuntet, kalau ngatung jelek banget. Maka kata Rasul, antala. Makanya Imam Masjidil Haram sampai sekarang kagak ada yang ngatung. Ini maaf, bukan soal alat pakaian,
saya mau kasih tahu Anda, ngatung nggak ngatung semuanya surga, yang penting soleh, itu maksudnya. Ibu-ibu ngatung apa menjuntai ke bawah? Oh, kalau ngatung, misalnya ibu-ibu pakai gamis sampai menjuntai ke bawah, ngikutin hadis ini, itu neraka semua, betul nggak? Harus ngatung dong. Kalau ngatung berarti saya kelihatan. Gimana korelasi hadis? Ingat, hadis nggak muncul kecuali ada konteksnya. Nah, konteksnya beliau lihat Raja Parsi Kisra yang makanya menjuntai ke bawah. Makanya khuyala itu ya lam alif hamzah. Khuyala maksudnya apa? Yang menjuntai ke bawah secara sengaja. Bisa saja libasut dirok, pakaian yang menjuntai ke bawah, yang nyengser itu. Makanya pengantin itu kan salah satu kerajaan Parsi. Pernah lihat permaisuri pengantin itu pakaiannya menjuntai ke bawah. Itu kalau ibu-ibu sholat pakaian pengantin begitu, itu sombong. Pernah nggak pakaian sholat pengantin gitu? Ini karena sampai pengantin dari sana pakaiannya masih ada sampai di sini. Cukup 10 km Maktab Al-Amudi. Maktab Al-Amudi itu museum yang ada di itu, nanti kelihatan tuh. Ada pakaian Raja Persia yang diomelin sama Nabi Muhammad. Nih yang gak boleh kayak gini, menjuntai karena sombong. Presiden kita mana ada yang menjuntai? Ya, semuanya rapi dengan jas, dengan proporsional begitu. Tapi pun begitu, setidaknya jangan terlalu menjulur ke bawah. Nah, kemudian kalau ditanya Ustaz, mana yang paling bagus? Yang paling bagus pas mata kaki. Mau di atasnya juga boleh, terlalu ke bawah jangan terlalu. Kenapa? Nanti ada najis, kan gitu. Gitu aja mendudukan persoalannya. Gamis saya juga kadang menjuntai, kadang naik gitu. Jadi bukan ukuran juntai atau enggak juntainya, ya, bukan ukuran menjulurkan atau enggaknya. Yang penting bagaimana keimanannya dan suci pakaian dari najis. Nah, itu dia. Memang repotnya kalau pakai terlalu menjuntai, nanti katanya mankibi itu adalah mata kakinya nggak kena tempat sujud, ya, nggak kena tempat sujud. Akhirnya mankibinya itu tertutup dengan bahan kalau dia terlalu menjuntai ke bawah. Nah, akhirnya kalau kadang-kadang kalau kita terlalu menjuntai kan kita angkat ketika mau sujud. Allah, jangan gitu. Ulama Saudi kalau mau sujud paling repot. Dia kan pakai sutra gini, Pak. Imam-imam Saudi itu kan pakai sutra begini. Itu kalau mau sujud, Pak, Allah, repot banget. Lebih repot dari kita. Kalau bangun, Allah, beresin bajunya dulu. Saya mau tanya, kira-kira orang yang mengimami Masjidil Haram orang bodoh, orang pintar tuh? Dia mengerti 4 mazhab. Tidak mungkin dia berbuat sesuatu kecuali ada dalilnya. Sehingga mereka aja pakainya menjuntai. Yang penting bukan karena kesombongan dan suci dari najis. Jadi karena itulah kita kalau santri memang di atas mata kaki, tapi di bawah mata kaki pun gak jadi masalah. Wong Abu Bakar juga pernah minta kepada Nabi, bagaimana dengan saya? Saya ini paling pendek, kalau pakaiannya diangkat lagi, wah repot, jelek menurut saya, gak proporsional. Masya Allah, tabarakallah. Burak begitu. Burak itu ketika dikepakkan sampai 300.000 km per detik. Itu kan kecepatan cahaya, Pak. 300.000 km. Manusia ini baru menyampai kecepatan suara. Apa? Pesawat paling kenceng, Pak, di dunia. Supersonik mungkin ya. Ya. Supersonik. Itu kecepatan suara. Oh, alam biswab. Saya sih pernah ngobrol dengan waktu Isra Mi'raj di Sekau dengan Pak Ari Widodo, kalau nggak salah ya waktu itu, Pak Ari. Dia tanya, Pak, apa kecepatan Bapak sekolah penerbang nih, Sekau kan? Apa pesawat Wah itu ya ada semacam supersonik begitu, yang dia hanya sampai ke titik koordinat, nggak bisa manuver karena kencengnya. Jadi yang dilihat cuma titik-titik saja, saking kencengnya kata beliau. Tentu bapak-bapak lebih paham. Itu kecepatan yang baru bisa sampai manusia. Bagaimana dengan buruk kecepatan kilat? Nah ini harus pakai iman, nggak bisa pakai otak, belum sampai. Nah kendaraan buruk itu adalah kendaraan kita semua nanti, insya
insya Allah di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian buruk ini yang menarik Pak. Nah, ketika ada pengumuman di surga, ada pengumuman di surga, ya ayyuhal jannah, wahai penduduk surga, bersiaplah kalian, akan ada penduduk bumi. Orang yang masih hidup, penduduk bumi naik ke langit akan mengunjungi Allah. Jadi surga bersiap dengan kedatangan Nabi Muhammad. Surga mempersiapkan 2 kali. Satu, kedatangan Nabi Muhammad SAW di surga. Yang kedua, nanti kedatangan kita semua yang mau masuk surga. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Ketika yaumul qiyamah, surga berberes. Semua menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Dan yang kedua akan menyambut umat-umat yang masuk surga. Ya Allah. Ketika datang seruan itu, ada satu buruk Pak, di antara miliaran buruk, nangis terseduh-seduh. Ditanya sama Jibril, tapi apa yang bikin kamu nangis ya buruk? Katanya akan ada pemilihan buruk. Saya ini badan saya paling kecil, Masya Allah. Ya, badan saya tidak mungkin dipilih untuk dinaiki manusia paling mulia. Nama Nabi Muhammad udah terukir di surga. Masya Allah. Saya tidak akan bisa dinaiki. Kenapa? Ini saya bersaing dengan buruk-buruk yang hebat-hebat, gede-gede badannya gitu. Lantas kata malaikat Jibril, kamu punya apa untuk kemudian dinaiki oleh Nabi Muhammad? Buruk itu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dipilih oleh Jibril. Ingat, yang dipilih kendaraan itu yang mengumumkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Buruk saja bersolawat. Bahkan dalam satu riwayat, buruk ini ketika di Masjidil Aqsa, ini Pak, ini ada gambarnya kan? Ini namanya Dome of Rock ya, tempat Nabi Muhammad berpijak. Makanya ini diperebutkan 3 agama. Yahudi memperebutkan ini karena ini dianggap Temple Solomon Castle, yaitu istana Solomon. Kemudian Nasrani juga memperebutkan ini karena ini Bethlehem, Baitul Laham, Darussalam, Yerusalem. Dan kita ada tempat Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj sebagai kiblat pertama. Nanti yang dimana Allah ditambatkan buruk di sisi masjid ini, ditambatkan ketika Nabi Muhammad selesai sholat 2 rakaat mau naik ke atas buruknya goyang. Disitulah buruknya diomelin sama Jibril. Kenapa kamu bergoyang? Torobat itu goyang-goyang Pak. Maksudnya kesenangan karena akan dinaiki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang gak senang? Makanya tuh sahabat senang ya. Kunna ma'an Nabi, kami bersama Nabi, berboncengan dengan Nabi. Masya Allah. Buruk saja gembira. Maka melalui hadis bahwa Nabi diboncengin ya, maka sunnah mengajak teman yang berjalan ikut berbonceng, itu hukumnya sunnah. Bapak ke masjid bawa motor, temannya jalan kaki, sunnah. Nawarin, sunnah itu Pak, bukan sekedar amal baik. Yuk naik, gitu. Itu sunnah. Tapi kalau cuma dadah duluan ya, nggak nawarin, nggak ada sunnah. Cuma dadah ya, atau duluan ya, nggak nawarin, dia nggak ngaji sunnah. Sunnah itu bahkan Mu'az bin Jabal dan Amr bin As berebut kalau Nabi Muhammad lagi jalan pengen ngebonceng. Siapa yang sering sahabat boncengin Nabi? Nabi senang diboncengin sama Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal itu kalau bawa kuda atau bawa pelan, dan Rasulullah itu kadang-kadang nunduk, kadang-kadang bangun, dan Mu'az ngeliatin, ini kok Rasulullah kadang-kadang nunduk, kadang-kadang ternyata beliau lagi sholat di atas kendaraan. Jadi kalau kita lagi boncengan motor mau sholat duha boleh ya, Pak Haji ikut sama Pak Rasid, Pak Rasid ikut dong ya. Terus Pak Haji nunduk, bangun, nunduk. Nah, Pak Rasid harus tahu beliau lagi sholat sunnah, tapi dilihat ada ngoroknya. Nah itu bukan ya, itu ketiduran, boncengan ketiduran. Buru-buru dipegang kita udah jatuh. Ketika Nabi Muhammad berboncengan buruk itu dengan malaikat Jibril, buruknya goyang Pak. Wow, kesenangan. Thumma yarfa'u ila sama, di langit ketemu tuh para malaikat. Summa ila anbiya, ketemu para nabi. Saya singkat ya. Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Di langit ketujuh Nabi Musa alaihissalam. Nah di langit ketujuhnya itulah
Yang nanti Rasulullah dapat perintah sholat 50 waktu disuruh kurangin. Kenapa? Orang Nurul Ikhlas gak bakal sanggup sholat 50 waktu. Masya Allah ya. Nah ketika Rasulullah SAW sampai di Sidratul Muntaha, nah Sidratul Muntaha, mau Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha digambarkan adalah pohon besar. Setiap daunnya ada malaikat yang bertasbih. Pohon itu tingginya antara bahu dengan malaikat, antara bahu dengan dagu itu dijinjing oleh malaikat. Malaikat itu bahu dan dagunya perjalanan 300 tahun gedenya. Allahu Akbar walillah. Jadi antara dagu dan pundaknya malaikat yang menjinjing Sidratul Muntaha itu perjalanan 300 tahun. Watulu, bagaimana besarnya pohon Sidratul Muntaha? Kalau kamu taruh tonggak di depan, kemudian kamu berkuda dengan kuda pacu. Ini kuda pacu ya, bukan kuda BKT yang 10 ribuan. Kalau kita ajak ke BKT anak kita naik kuda itu 10 ribuan. Bukan kuda yang itu, kuda pacu. Ya mungkin kudanya Pak Prabowo tuh, yang mahal-mahal punya. Kita mengelilingi pohon tersebut kata Nabi, maka tidak sampai ke kayu tersebut yang kita panjat kecuali melewati 100 tahun perjalanan. Kudanya gak boleh berhenti 100 tahun baru sampai lagi. Itulah besarnya pohon Sidratul Muntaha. Dan setiap daunnya ada malaikat bertasbih. Hadirin dari mati Allah, saya mau memberikan berita gembira kepada antum semua. Malaikat yang sedang bertasbih di pohon Sidratul Muntaha itu memintakan ampun buat mereka yang sholat berjamaah. Hari ini kita disebut oleh Sidratul Muntaha. Saya, ya Allah, ampunilah seluruh orang yang berjamaah di Nurul Ikhlas. Masya Allah, tabarakallah. Jadi malaikat tadi bertasbih mereka. Maka semangat terus ya. Jangan melihat imamnya, makmumnya, masjidnya, jangan. Lihatlah betapa malaikat berdoa buat kita. Untuk mereka yang sholat berjamaah, apalagi sholat subuh. Nah, setelah Sidratul Muntaha naik Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur seperti masjid, masuk setiap waktu sholat 17.000 malaikat nggak keluar. Baitul Ma'mur kata Nabi adalah bangunan binaul masjid, bangunan masjid yang tiap hari, tiap Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk 17.000 malaikat ke masjid itu, nggak keluar lagi. Ntar asar, Allahu Akbar, masuk 17.000 malaikat. Ntar maghrib, masuk 17.000 malaikat, nggak keluar lagi sampai kiamat. Itulah Baitul Ma'mur. Nah kemudian Nabi meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan apa ini 17.000 malaikat? 17.000 malaikat yang azan, yang imam, yang makmum, dibagi pahalanya buat orang yang berjamaah. Ya Allah. Jadi Pak Imam tadi mendapatkan pahala imam Baitul Ma'mur. Masya Allah. Muazin mendapatkan pahala Baitul Ma'mur karena di Baitul Ma'mur ada azan. Loh, kita makmum mendapatkan pahala malaikat yang makmum di Baitul Ma'mur. Allah. Terus yang ngantuk lagi ngaji mendapatkan pahala, tapi malaikat gak ada yang ngantuk Pak. Jadi yang ngantuk lagi ngaji gak dapat pahala malaikat Baitul Ma'mur ya. Yang ngajar juga begitu. Apa kemudian semuanya kita gak dapat pahala? Semuanya kebagian. Yang masbuk, yang imam, yang berjamaah, semuanya mendapat pahala karena Baitul Ma'mur itu mereka ditanya oleh Allah, ya malaikati, wahai malaikatku, apa yang kamu mau? Apa katanya? Allahumma, ya Allah, pahala kami beribadah kepadamu berikan kepada umat Nabi Muhammad yang sedang berjamaah. Muazin ditanya, ayo muazin, hei yang azan di Baitul Ma'mur, malaikat yang azan, apa yang kau mau? Apa katanya? Pahalaku ini persembahanku untuk semua muazin. Tuh, yang enak atau kagak enak sama. Jangan gara-gara. Gak pernah malaikat bilang, ya Allah kasih pahala saya kepada muazin di muka bumi yang suaranya enak doang. Yang enak jangan ya Rob. Enggak, malaikat gak sentimen, gak baperan ya. Cuman yang azannya gak enak tahu diri lah ya. Tahu gak enak sama malaikat Baitul Ma'mur. Mereka yang berjamaah, yang bermakmum juga begitu. Jadi semua perangkat masjid sama di Baitul Ma'mur, dapat pahala semua tuh. Kurang semangat apa saya memberikan berita gembira kepada bapak-bapak sekalian, demi agar kita semangat berjamaah. Allahu Akbar. Nah,
Wabidu doleh ketika Rasulullah turun Baitul Ma'mur. Nah, inilah perpisahan Nabi dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril berpisah dengan Nabi. Kenapa? Karena bukan tempatnya lagi. Kata Nabi Muhammad, deh, ayo kita berangkat. Kata Jibril, laisa haza maqami. Saya sampai di sini aja ya Muhammad. Duh, dari bumi kita bareng, dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ketemu para nabi, sowan nama nabi, kita bareng di sini. Laisa hadza maqami, ini bukan tempat saya. Kalau saya naik ke atas meledak. Jibril mengatakan itu bukan makam saya. Allah menemui Nabi Muhammad bila satirun, tanpa satir, tanpa hijab, langsung ketemu zatnya Allah Rafiqil A'la. Wallahu a'lam bishawab. Makin menarik insyaallah pada bulan depan. Al-Fatihah. Nah, insyaallah pada pertemuan selanjutnya nanti ada pembicaraan tentang Nabi Muhammad melewati kuburan yang wangi. Ternyata itu kuburan perempuan, Bu. Tidak ada kuburan di muka bumi yang wangi dari laki-laki, tidak ada. Kuburan yang wangi yang dicium Nabi, kuburan dari perempuan. Jadi kalau mau ibu mau kuburannya wangi di hadapan Nabi, nanti ikutin dia nih, ya, pada episode selanjutnya biar menarik, ya. Terus bapak-bapak, wah, itu emang ada di surga orang yang sangat dicintai sampai gini Pak, ada orang nanam berbuah lagi, nanam berbuah lagi, dipetik keluar 7. Itu Rasulullah melihat, ditanya, hei Jibril, itu pahala apa? Itu pahala suami yang cari rezeki yang halal buat istrinya. Gak usah diumpet-umpetin, tidak diumpet-umpet itu. Ada catatan dari saya, tidak diumpet-umpet. Ini Bu, ini halalan, thayyiban, mubarakan. Wah, itu dia. Jadi ke depan akan ada kisah-kisah menarik di dalam surga dan juga ada kisah mengerikan. Apakah kita menjadi ahli surga atau ahli neraka? Insyaallah pada episode selanjutnya dalam Islam itu indah, Nurul Ikhlas, subuh berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana fa inna ila rabbina la turja'un. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa aqimna bis-siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa salatil jamaah wa aminna 'alal iman wal Islam ya rabbal alamin. Matikan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil